Oke, selamat malam. Apakah teman-teman di sini sudah bergabung semua? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Halo Malam. semua, Wih, ada ini, wih. akan kakak mulai dari halo semua. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi finalis 15 besar apresiasi Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya dari Forum Genre Jepara. Mungkin beberapa teman asing dengan saya ya, karena memang saya tuh memiliki keterbatasan waktu untuk kegiatan kalian. Namun sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pernah bertemu loh di acara Harganas kemarin. Masih ingat nggak yang ada di Pantai Kartini itu? Masih Masih Kak, Masih, dong, masih. Kak. Kak. Masih, Kak. Masih ya. Oke, kakak akan share link presensi dulu ya. Kakak beri waktu 5 menit, jadi nanti selesai link presensinya selesai pukul 19.45. Silakan presensi ya. Memang gimana rambutnya? Udah, Bisa juga. Putihnya hilang. coba. Ya. Oh iya cantik. Nah, itu yang bikin pusing. Kenapa nggak diwarnain? Besok-besok aja. Terus beliin itu warna apa apa namanya? Punya aku itu kemarin L'Oreal. Mama pengen di warna atau enggak? Ya merah. Cantik. Jadi segar. Segar. Nah, sekali-sekali muncul juga empat bumi nggak apa-apa, Pak. Pakai L'Oreal. Masa? Iya, ada. Nanti pijit. Aku kan berlatih pijit. Wah, aku nggak bilang dia dekat situ kok. Mungkin waktu kalau mana aja. Enggak, situ. Miskinnya nih. Dua calon muncul tadi dua rumahnya di jalan.
Di sini. Oke, waktu presensi sudah habis ya. Nah, bincang genre pada kali ini edisi yang sangat spesial karena kita akan belajar bersama dengan marketing SID yaitu Kak Feni Putri. Sebelum masuk pada inti acara, kakak akan sedikit menjelaskan nih, apa sih SID itu? Jadi, SID adalah platform gratis yang dirancang untuk mempermudah dalam membuat situs mikro dan memperpendek tautan URL menjadi lebih pendek dan mudah diingat. Manfaat dari SID sendiri inilah kita untuk membangun personal branding. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding nih, di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat, apa sih personal branding itu? Ayo, siapa yang mau berpendapat nih mengenai personal branding? Silahkan raise hand ya. Ada yang tahu tidak tentang personal branding? Ayo, siapa yang berani berpendapat? Saya. Saya. Oke, kakak pilih salah satu ya dari kalian. Nomor peserta 19 nih, Cinta Aurelia Zulfa. Coba menurut Kak Cinta, apa sih personal branding itu? Oke, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah Kak Cinta. Menurut saya itu personal branding dari personalnya sendiri ini tuh kayak pribadi seseorang ataupun sosok gitu. Kalau brandingnya itu kayak gimana ya, Kak? Memperkenalkan, mempertunjukkan, kayak gitu. Jadi personal branding bagi saya tuh seperti cara memperkenalkan citra diri kita gitu, Kak. Bisa dari potensi kita, skill kita, kepribadian kita itu yang akhirnya tuh apa tuh tadi namanya personal branding tadi itu kayak menjadikan diri kita dikenal dan dipercaya oleh orang lain gitu Kak. Oke, sangat luar biasa ya jawabannya sangat menarik. Terima kasih Kak Cinta atas jawabannya. Sebelum kita masuk pada inti acara, kita akan sapa ya dengan Kak Feni Putri. Halo Kak Feni Putri, apakah sudah bergabung? Halo, Oke, Kak. semuanya. Selamat malam Kak Feni. Gimana kabarnya Kak Feni? Malam, baik-baik nih. Saya udah excited nih ngeliat teman-teman Oh iya. pakai stempel ya sama nomor ya. Oke Kak Feni, apakah sudah siap untuk mengisi materi di Bincang Genre kali ini? Oke, siap. Oke, karena Kak Feni sudah siap dan ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, langsung saja kami persilahkan kepada Kak Feni. Silakan Kak Feni. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Semangat ya, masih semangat ya. Selamat malam Kak Feni. Oke. Ini pada pakai selempang semua ya? Aduh, saya nggak pakai nih. Aduh, oke. Perkenalkan, nama saya Feni Putri. Saya merupakan tim marketing dari S.id. Saya juga akan mewakili S.id. Terus tadi udah disinggung ya tentang personal branding. Nah, nanti kita akan belajar personal branding dan bagaimana sih kaitannya personal branding sama S.id. Mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu S.id itu apa sih, kayak gitu-gitu kan. Nah, terus saya juga mau bilang terima kasih juga ya kepada Genre Jepara karena sudah dikasih kesempatan buat jadi pembicara pada malam hari ini. Dan juga saya terima kasih juga kepada teman-teman atas waktunya, karena pada malam hari ini kita sesi santai aja ya. Jadi santai aja kita sambil sharing, sharing season, terus juga nanti kita akan demo langsung
kita akan bersama-sama membuat microsite bareng-bareng. Nanti teman-teman bisa disiapkan perangkatnya seperti handphone ataupun laptopnya ya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, tema pada malam hari ini seperti yang tadi sudah disinggung ya, bagaimana cara membangun personal branding dengan yang nantinya kita akan memanfaatkan platform dari as.id. Nah, oke, tadi saya udah perkenalkan diri ya ke teman-teman. Nama saya Penny Putri, saya dari bagian as.id. Saya dari bagian as.id. Nah, kalau teman-teman kepo sama saya bisa search aja di browser as.id/pennyputri gitu. Nah, ini ada microsite saya. Jadi pas di search as.id/pennyputri nanti akan muncul microsite saya. Nah, ini adalah salah satu media kita untuk membangun personal branding dan nanti kita akan demo langsung cara membuat microsite dari as.id ini seperti ini. Nah, tapi pasti kalian buatnya bakal lebih bagus lagi gitu, lebih kreatif lagi seperti itu. Nah, buatnya pasti gampang ya teman-teman, apalagi kan sekarang kalian tuh udah nggak gagap teknologi lagi lah, pasti udah gampang banget buatnya gitu. Oke, ini sebenarnya saya mau infoin sekarang aja ya, sebelum nanti kita mulai ke materi. Jadi kami itu ingin mengajak kalian, para peserta, kita akan memberikan hadiah dua pemenang microsite terbaik ya. Kita akan challenge dua microsite terbaik. Nah, salah satu syaratnya adalah yang pasti follow sosial media kita. Terus yang kedua itu membuat microsite yang nanti akan kita bareng-bareng buat microsite. Yang ketiga ada membuat konten reels, video reels, cara membangun personal branding versi kalian tuh kayak gimana. Nah, itu kalian buat videonya, nanti di-upload di Instagram, terus nanti di-tag Instagram s.id dan Instagramnya Genre Jepara ya gitu. Nah, nanti untuk syarat lebih lengkapnya nanti dari tim Genre Jepara akan menjelaskan. Ini saya cuma gambaran sedikit, jadi biar kalian tuh memacu semangat kalian untuk membuat microsite lebih bagus lagi gitu, membuat microsite dan membuat konten reels gitu. Jadi kalian udah ada kepikiran nih konsepnya mau kayak gimana gitu. Oke, ini kalian kalau bisa kalian udah selama apa webinar ini kalian udah bisa ada gambaran ya nanti mau buat konten reels dan microsite itu seperti apa gitu karena hadiahnya itu lumayan banget loh buat kalian. Tuh. Oke, kita masuk ke inti materi ya, yaitu personal branding. Nah, tadi tuh udah dijawab sama siapa ya, saya lupa. Tadi udah dijawab, oh sama Cinta ya. Nah, itu udah keren banget jawabannya. Personal branding tuh yang tadi saya lihat, yang saya inget tuh membangun ini ya, citra kita ya, kayak gimana gitu. Nah, oke, kalau dari versi saya membangun personal branding itu gampangnya cuman kita menciptakan identitas gitu. Kita menciptakan identitas diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Nah, cara kita menciptakan identitas itu untuk dilihat sama oleh orang gitu loh. Jadi kita udah menciptakan identitas kita dan bagaimana orang lain tuh bisa lihat identitas kita, seperti itu. Nah, terus tadi kan kita udah tahu nih personal branding itu adalah proses menciptakan identitas kita kan. Nah, gimana caranya orang bisa tahu identitas kita itu seperti apa? Nah, itu kan butuh platform kan, butuh tempat. Nah, tempat paling strategis itu ya media sosial.
Ya kan, teman-teman pasti udah punya media sosial dong. Udah contohnya Instagram, TikTok. Nah, itu kan kuat banget tuh untuk membangun personal branding-nya. Nah, jadi cara kita untuk membangun identitas dengan di media platform seperti sosial media. Nah, identitas itu tuh apa sih gitu ya? Identitas itu seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, mungkin ada beberapa yang udah tahu ya. Seperti, eee, di bagian sini nih, di bagian beauty ada Tasya Farasya gitu kan ya. Di bagian food ada, saya lupa ini sama siapa, Tanbon ya. Terus juga di bagian ini, Bang Winda gitu kan, teman-teman pasti udah pada tahu. Terus juga, Jero di bagian education. Nah, kalau kalian lihat, wajahnya aja kalian tuh udah tahu ya, misalkan si Bang Winda itu, ya memang dia fokusnya ke games gitu ya. Kalau misalkan Jerome fokusnya education, atau si Tanbon fokusnya, mukbang gitu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan identitas gitu. Jadi identitasnya dia adalah fokus sama satu bidang, gitu. Nah contohnya si, Tanbon ini fokusnya ya makan aja gitu, fokusnya cari makanan yang enak, terus dia nge-review atau apa, makan, dengan porsi yang banyak, terus dia ngevideoin, nah udah gitu loh. Kuncinya ya cuman dia fokus sama satu bidangnya itu makan gitu. Nggak mungkin kan dia si Tanbon ini fokus ke main games gitu ya, atau fokus, apa, jalan-jalan, cari tempat destinasi, nge-review destinasi kan enggak, dia memang fokusnya ya makan, sampai akhirnya dia tuh ngebentuk dirinya sendiri, sampai akhirnya dia ngebentuk identitas dia kalau dia tuh food vlogger gitu. Kalau dia emang, suka apa, mukbang gitu. Nah, dari kalian, coba kalian pikir dari sekarang gitu ya, identitas kalian tuh apa yang mau kalian, ciptakan atau mau kalian share, ke media sosial sebagai bentuk personal branding kalian gitu. Kalau dari mereka-mereka ini, mereka udah ada sesi-sesinya gitu. Tasya Farahnya ya fokusnya makeup gitu, dia nggak ada, dia main games, dia atau dia mukbang gitu kan, enggak. Dia memang, konten-kontennya dia ya tentang makeup aja, seperti itu. Nah, jadi, dari kalian coba fokusin sama satu bidang, misalkan kalian itu suka ngegambar. Nah, kalian fokusin sama, membangun personal branding kalian dengan menggambar gitu, atau kalian jago nyanyi gitu. Nah, fokusin sama bidang, nyanyi kalian gitu. Jangan misalkan kalian memang jago nyanyi, terus kalian jago masak gitu ya, kalian banyak nih jagonya, tapi kalian nggak fokus sama satu gitu. Misalkan kalian fokus, nyanyi, nyanyi aja gitu, kalau mau sebagai yang bisa masak segala macam, nah itu fokus di situ aja gitu. Belajar semua hal itu boleh banget, tapi gimana cara kita bangun, personal branding-nya itu ya fokus sama satu aja, seperti itu. Jadi dari kalian coba fokusin sekarang satu yang menjadi, best best dari diri kalian sendiri, value dari diri kalian sendiri itu apa, gitu. Nah, biasanya kalian tuh pakai sosial media buat apa sih? Nah, yang pasti kan kalian berbagi kegiatan ya, kayak foto, video gitu ya, kalian, foto-foto di tempat yang bagus, kalian upload gitu ya. Biasanya tuh yang sering banget itu pasti Instagram ya kan. Pasti kalian tuh setiap hari buka Instagram ya kan. Nah, Instagram kalian tuh udah, buat nge-share foto-foto kalian, foto-foto liburan segala macem, kayak gitu kan ya. Terus juga, sebagai hiburan kalian ngeliatin postingan teman-teman atau postingan artis gitu kan. Terus juga atau mutualan sama temen. Nah, biasanya kalian tuh cuman pakai itu aja kan buat media sosial. Nah, gimana kita lebih lagi dari itu gitu, karena kalian itu udah masuk ke dalam lingkungan genre ini kan ya, yang di mana kalian memang fokusnya harus membangun personal branding kalian itu sendiri gitu, dan memanfaatkan media sosial kalian untuk membangun branding, yang kuat gitu. Karena kalian memang sudah ada di genre gitu, mau nggak mau kalian harus membangun personal branding kalian gitu. Nah, saya yakin kalian tuh masuk genre genre Jepara ini pasti
atas kemauan kalian sendiri kan ya. Kalian udah sadar bahwa, oh saya punya value untuk masuk sini sampai akhirnya saya terpilih. Nah, berarti kan kalian udah punya value. Nah, di mana value itu bisa kalian share, bisa kalian bangun brandingnya di media sosial gitu. Nah, nah manfaat dari membangun personal branding itu apa sih? Yang pasti yang pertama membangun kredibilitas. Maaf. Nah, kredibilitas itu apa sih? Yaitu membangun kepercayaan kalau memang kalian itu punya value gitu. Kalau misalkan tadi saya katakan kalian itu jago nyanyi. Nah, terus kalian membangun branding kalian dengan upload video-video kalian, video nyanyi kalian di media sosial atau kalian ngajarin orang untuk cara nadanya tinggi, rendah, atau kayak gimana gitu ya, ilmu tentang menyanyi gitu loh. Nah, itu kan akan membangun kredibilitas orang yang lihat, oh iya berarti dia memang jago nih nyanyinya gitu. Oh, dia memang bisa nih, punya ilmunya kayak gitu. Terus membangun koneksi. Nah, yang pasti ini membangun koneksi kalau misalkan kita lihat ya, sekarang itu tuh pasti kalian udah tahu banget yang namanya selebgram gitu ya. Selebgram atau seleb di TikTok ya. Yang di mana dia itu dengan membangun branding itu dia akan membangun koneksi gitu. Biasanya kalau kita lihat tuh sesama selebgram saling ketemu gitu ya. Nah, itu kan membangun koneksi juga gitu karena mereka oh ya sama-sama dia punya konten yang bagus, ketemu terus buat konten. Nah, itu kan makin memperluas jaringan pertemanannya gitu. Nah, makanya itu salah satu manfaat kita membangun personal branding. Terus ya yang terakhir membuka peluang baru. Nah, kalau kita lihat eh, kita ambil dari konten-konten TikTok ya, mereka kan kebanyakan dari misalkan, ada orang yang memang kerjanya tuh bikin video-video lucu sampai akhirnya dia membangun branding video lucunya dia. Nah, terus dia membangun koneksi, nah itu membuka peluang dia untuk di-endorse sama, brand gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk, manfaat dari personal branding gitu. Jadi kalau kalian membangun personal branding yang kuat, nah itu kan akan membangun peluang baru ya buat kalian, entah kalian bakal, dipanggil untuk jadi pembicara, atau entah kalian bakal, diberi endorse atau segala macam, atau diberi kepercayaan untuk mereview sesuatu, kayak gitu kan. Ini salah satu bentuk manfaat yang bisa kalian nikmati gitu. Makanya saya bilang, kalian sebagai yang sudah masuk ke lingkup genre, kalian tuh harus bisa membangun personal branding untuk membuka peluang baru, lagi-lagi benefitnya buat kalian juga gitu loh. Jadi kalian datang ke sini, kalian ikut kegiatan ini, lagi-lagi benefitnya buat kalian sendiri, bukan buat orang lain gitu. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin nih, eee, personal branding itu apa, terus habis itu manfaatnya itu apa. Nah, kalau kita cuman berbicara tentang cara-caranya aja, tapi, kita nggak ada action-nya gitu ya, kita cuman berbicara ilmunya tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini gitu, tapi kalau misalkan nggak ada action-nya ya percuma gitu, kalau kalau kita nggak langsung action tuh percuma. Nah, cara untuk memulai dari kegiatan membangun personal branding kalian, itu, ada beberapa langkah yang bisa kita coba ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal atau poin ya, beberapa poin yang sepertinya kalian bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk membangun personal branding yang tepat gitu. Biar kalian nggak melenceng lah gitu, biar kalian udah punya tujuan lurus. Nah, yang pertama itu membangun citra yang unik dan otentik. Nah, yang tadi saya bilang adalah identitas, jadi kita bangun citra kita tuh yang unik dan otentik. Otentik itu berarti yang memang asli dari diri kalian gitu. Kalian dari jati diri kalian sendiri gitu. Jangan jangan ini ya, jangan berpura-pura kalau misalkan kalian memang citranya seperti A, ya
tunjukkan seperti A gitu, tunjukkan seperti A tapi versi yang positifnya gitu, jangan tunjukin yang negatif. Tapi jangan menjadi orang lain gitu, jangan jangan mengikuti orang lain, kalian harus coba dengan gaya kalian sendiri gitu. Misalkan kalian anaknya tuh estetik banget atau anaknya kalian tuh monokrom banget gitu. Ya bangun aja citra kalian yang kayak seperti monokrom tapi memang ada nilainya dari yang kalian bangun kayak gitu. Atau kalian lebih suka yang cheerful ya. Kalian lebih suka girly gitu. Bangun aja citra kalian yang memang seperti itu, jangan berpura-pura menjadi orang lain seperti itu. Terus, kita harus mengatur strategi konten ya, kalau kalian memang fokus membangun personal branding di media sosial, kalian harus mengatur nih strategi kontennya, kalian harus rajin juga, jangan terakhir upload itu 2 tahun lalu, gitu kan. Orang kan juga udah kayak, dia masih aktif nggak ya di sosial media, kayak gitu kan orang-orang jadinya pada nggak percaya gitu kalau kalian memang lagi membangun personal branding. Jadi, kalian bisa atur strategi strategi konten kalian gitu ya. Nah, kalau kalian mau lihat juga konten-konten di Instagram ya, di Instagram s.id, kebetulan di video-video Instagram s.id tuh saya jadi talent. Saya bukan anak sosmed, tapi saya jadi talent karena disuruh sama anak sosmed. Nah, di situ s.id juga rajin ya upload-upload konten segala macam, entah itu video yang office life atau video tentang komersil kayak gitu-gitu. Nah, kalian bisa contek-contek sedikit dari konten-kontennya s.id, gimana sih cara konten waktunya ya, secara konten upload waktunya, atau cara ngedit-ngedit videonya kayak gimana. Nah, itu mungkin kalian bisa coba ulik-ulik Instagram s.id. Terus, nah ini yang terakhir, ini saya kuningin karena apa? Karena ya memang ini penting gitu. Ini salah satu hal yang paling penting, cara memulainya, maka saya kuningin. Nah, apa itu? Mengisi bio link pada profile. Kita ambil media sosialnya Instagram ya, kita sekarang fokus aja ke Instagram dulu. Kita mengisi bio link pada profil Instagram kita. Apa sih bio link atau bio link? Contohnya seperti ini. Nih, Instagram Yurisa. Instagram kalian sama ya kayak gini juga ya. Nah, di sini tuh ada link. Nih, di sini ada link s.id Yurisa KS. Nah, ini yang disebut sebagai bio link atau kalau di s.id disebut sebagai microsite. Jadi, saat orang buka Instagram kamu, terus ada link, ada bio link, terus dia klik bio link-nya, nah di sini akan muncul informasi tentang kamu gitu. Jadi, informasi detail tentang kamu, tentang achievement yang kamu dapat, tentang branding kamu sebagai apa gitu. Nah, kamu bisa masukin secara detail di dalam microsite gitu. Di dalam sini ya, di dalam sini. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai microsite dan kita akan demo langsung nanti buat microsite. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh microsite dari Yurisa ya. Salah satu bagian dari kita juga. Nah, dia ini memang basicnya adalah sebagai public figure yang dimana dia sering endorse juga gitu, sering di-endorse sama brand-brand. Nah, dia itu memanfaatkan si microsite sebagai media informasinya dia gitu, seperti dia sosial medianya dia dan juga kontak ya, kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau ada brand yang mau bekerja sama dia, tinggal menghubungi aja kontak yang ada di dalam sini, seperti itu. Jadi kan orang nggak pusing-pusing ya, nggak pusing-pusing untuk, aduh cari kontak dia di mana ya, terus media sosial dia di apa aja ya, gitu kan. Jadi nggak perlu orang tuh nge-stalk kamu sampai jauh banget, cukup di dalam microsite aja semuanya tuh udah ada, gitu. Oke, ini salah satu pemanfaatan BioLink ya. Jadi kalian buka profil kalian, terus diklik linknya. Nah, habis itu kalian bisa masukin tuh link microsite-nya kalian seperti ini s.id Yurisa. Nah, karena kalian belum membuat microsite,
nanti kita akan buat microsite dan link kalian bisa dimasukin ke dalam bio Instagram gitu. Nah, ini salah satu juga syarat pemenang microsite terbaik gitu. Jadi nanti kalian wajib masukin bio link microsite kalian ke dalam profil Instagram gitu. Nah, ini summary dikit aja kenapa sih kamu harus pakai microsite.id, karena yang pasti microsite.id akan memperkenalkan siapa kamu gitu loh. Dengan di microsite dia bisa tahu nih, oh ternyata kamu calon duta genre, oh ternyata achievement kamu, oh ini ternyata kamu pernah jadi speaker di sini segala macem kayak gitu. Terus juga si Microsoft ini sebagai sumber informasi yang valid dan terupdate karena kamu bisa ngedit isi kontennya itu kapanpun gitu ya, tanpa ada batas. Jadi kamu setiap detik pun kamu mau ngedit-ngedit itu bisa gitu. Misalkan hari ini kamu udah ngedit, terus seminggu kemudian ternyata kamu dapat penghargaan. Nah, kamu kan bisa tambahin lagi tuh ke dalam microsite-nya. Nah, jadi kamu bisa terus terupdate microsite-nya gitu. Terus juga dia itu domain terpendek. Tahu ya domain ya? Domain itu s.id. Nah, S itu adalah domainnya. Jadi s.id ini memang domain yang paling pendek. Kalau misalkan kita lihat bio link yang lain ya kan dia agak panjang ya, seperti Linktree gitu kan, itu kan panjang ya. Nah, kalau s.id itu domainnya cuma s.id slice, langsung nama kamu. Nah, itu sangat pendek. Terus juga s.id ini produk karya anak bangsa. Jadi memang dengan domain.id, yaitu identitas Indonesia ya. Nah, ini memang produk karya anak bangsa sendiri gitu. Jadi kita saling support produk karya anak bangsa. Terus yang terakhir, mudah dan gratis. Jadi s.id ini memang gratis dan bisa kalian pakai gitu ya, bisa kalian edit-edit terus setiap saat gitu. Oke, tadi kita udah ngejelasin tentang biolink ya. Kita udah ngejelasin tentang personal branding, terus juga tadi udah sedikit ngintik microsite itu apa, terus juga cara buat membangun personal branding dengan microsite ya dengan memasukkan link microsite kamu ke dalam ke dalam bio link Instagram seperti itu. Nah, tadi kita udah ngejelasin tentang hal tersebut. Nah, sekarang saya mau ngejelasin tentang s.id dan demonstrasinya. Jadi s.id itu yang tadi sempat dibilang ya sama moderator. Jadi s.id itu emang platformnya itu di website. Saat ini by apps itu masih dalam perkembangan kita nanti, jadi ada di Play Store s.id, coming soon akan ada di Play Store, tapi saat ini kita masih di website, jadi kalian bisa kunjungin s.id. Dia itu ada dua fitur, yang pertama link shortener, yang kedua itu microsite. Nah, link shortener ini salah satu contohnya adalah seperti link absensi yang tadi teman-teman buka ya. Jadi kan kalau link absensi itu misalkan di Google Form, itu kan panjang banget. Nah, gimana kita short jadi pendek, terus kita bisa namain, nah itu nge-shortnya di link shortener di s.id gitu. Jadi s.id ini adalah two-in-one platform, jadi bukan hanya yang tadi kita jelasin tentang microsite, tapi dia juga ada link shortenernya. Jadi teman-teman akan lebih gampang untuk menggunakan s.id. Seperti itu. Nah, link shortener kita singkirin dulu karena kita mau fokus ke microsite, karena memang untuk membangun personal branding lebih cocok ke microsite. Nah, microsite itu apa sih? Kan tadi saya udah ngejelasin microsite panjang lebar, mungkin teman-teman belum tahu microsite itu apa. Jadi microsite itu adalah, kita sebutnya satu tempat untuk semua informasi secara online. Jadi satu tempat aja kalian bisa masukin semua link, video, gambar ya. Bahkan musik-musik kalian bisa masukin ke dalam microsite gitu. Maka saya bilang cuma satu tempat, tapi informasi kamu tuh udah banyak di situ. Nah, ini salah satu contoh-contoh penggunaan microsite ya. Yang sebelumnya kita pernah kerjasama sama genre Jateng, terus genre Kudus ya.
Pokoknya ada beberapa genre-genre yang memang sudah bekerja sama dengan S.id dan sudah memanfaatkan si platform S.id. Ini salah satu contohnya, dia sudah masukin ke bio Instagram, jadi pas kalian buka, ini akan muncul microsite mereka gitu. Nah, ini nanti kalian bakal coba juga seperti ini. Itu. Nah, ini gambaran singkat aja ya. Jadi S.id ini, si microsite S.id ini ada yang namanya Verified atau centang biru ya, teman-teman pasti tahu ya. Kayak Instagram centang biru. Nah, S.id itu ada dan ini bersifat gratis. Kalian bisa ngajuin aja informasinya itu di s.id/verifikasi microsite. Nah, ini kalian bisa kulik-kulik aja nanti. Tuh. Nah, oke, tadi saya udah ngejelasin materinya tentang membangun persona branding. Sekarang kita akan demonstrasi langsung ya, teman-teman ya. Mohon disiapkan perangkatnya, entah itu laptop atau handphone, boleh. Disiapkan, kita akan demonstrasi langsung ya. Nah, pertama-tama yang harus dilakuin adalah kita search di browser kita s.id/genre Jepara. Saya masukin di ini aja ya. Rek genre Jepara. Ini saya masukin di kolom chat. Rek genre Jepara. Kalian search di browser SID rek genre Jepara. Nah, ini saya ganti browser dulu. Karena saya ingin memberikan demonstrasi secara langsung. Oke. Lewat handphone bisa, lewat laptop bisa. Karena itu saya dari laptop, jadi saya akan menjelaskan dari laptop ya. Oke, teman-teman, diklik s.id rek genre Jepara. Udah ya. Nah, terus di sini kamu menggunakan kode referral genre Jepara. Nah, ini kamu bisa lanjut dengan Google. Ini lebih mudah ya menurut saya. Karena kamu tinggal klik aja, nanti langsung kebuat akunnya. Tapi kalau misalkan mau login dengan email juga boleh. Ini saya contohin login dengan Google ya. Nah, terus dicentang ya dua-duanya. Dicentang dua-duanya, lalu klik lanjutkan. Udah jadi udah jadi akun kamu. Ini baru akun ya, belum microsite-nya. Tuh, udah jadi, langsung menuju dashboard. Nah, teman-teman udah sampai sini ya. Oke. Ini nanti saya lanjutkan aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan, nanti bisa dilihat aja ya video rekamannya lagi. Nah, udah sampai sini, kita klik di sini atau di sini ya. Dibuat microsite baru atau di microsite ini sama aja. Kalau di handphone mungkin lebih kelihatan di sini ya. Ini kita klik buat microsite baru. Nah, jadi kita akan buat microsite. Caranya cuma 3 langkah. Kita akan pilih jenis microsite, kita pilih tema, dan menentukan namanya. Udah, habis itu selesai jadi microsite kalian. Gitu. Oke, karena kita temanya personal branding, jadi kita pilih jenis microsite-nya personal branding, lalu klik lanjutkan. Biasanya kalau di handphone itu, ini kayak saya scale by handphone deh. Karena kayak teman-teman banyaknya by handphone ya. Nah, kalian scroll aja, nanti ke bawah ada tulis lanjutkan. Oke? Nah, saya mode by ini aja ya. Sepertinya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin lewat handphone, tapi saya menjelaskan lewat laptop aja ya. Bagian laptop mungkin emang agak beda sama handphone. Kalau handphone kan ukurannya lebih kecil, kalau si laptop ini gede, jadi kita bisa melihat lebih luas gitu. Nah, di sini tadi kan kita udah pilih jenis microsite, yang kedua kita pilih template atau tema. Nah, kita pilih
tenang, temanya bukan ini aja. Kita bisa klik opsional. Nah, di sini banyak banget nih. Kalian bisa scroll aja. Deh, seperti ini. Nah, yang ciwi-ciwi yang suka girly ya, yang suka bunga-bunga atau yang colorful segala macam. Nah, di sini ada. Terus yang cowok-cowok yang lebih suka dark, di sini juga banyak. Gitu. Atau mau yang yang gradient aja, yang simple kayak gini juga banyak. Nah, teman-teman bisa pilih mau menentukan tema yang mana. Nah, untuk pilih tema ini juga kalian nanti bisa diganti lagi ya. Misalkan hari ini kalian pengen yang lebih cheerful gitu, kalian pilih ini. Tapi besok kayaknya saya mau yang lebih calm aja. Nah, nanti bisa kalian edit lagi gitu. Kalian bisa ganti lagi temanya gitu. Jadi kita bisa pilih lah. Nah, ini misalkan saya mau ngambil yang bagian ini ya. Nah, kita scroll aja. Kalau di handphone, kalian scroll, terus klik lanjutkan. Atau continue. Nah, kalau misalkan di handphone tuh biasanya di tengah-tengah sini ada gambar mata warna merah. Nah, itu buat ngelihat previewnya gitu. Kalian bisa klik. Nah, nanti kalau mau balik lagi, ada tulisan di kanan atas hide gitu. Kalau di handphone ya, kalau di laptop kan lebih lebar seperti ini. Nah, kita udah pilih tema nih, kita udah nentuin nih tema kita mau yang mana, terus kita klik lanjutkan. Oke, nah ini tahap terakhir ya teman-teman, ini tahap terakhir dari membuat microsite, yaitu pilih nama. Nah, pilih nama ini ada dua, yang pertama nama microsite kita, ya nama kita ya, Feni Putri. Dan nama ini akan berada di sini nih, di bagian hello. Nanti bakal keganti jadi Feni Putri. Nah, yang kedua, tautan microsite. Tautan microsite atau link microsite ini yang paling penting nih buat teman-teman. Jadi ini bisa disebut sebagai username, ya, username kalian. Kalau misalkan tadi kalian lihat di slide pertama saya itu ada s.id/Feni Putri. Nah, itu adalah nama tautan microsite saya gitu. Jadi s.id/Feni Putri. Nah, kalian bisa pilih nih nama kalian gitu. Dan kalau misalkan namanya udah ada, kalian tuh nggak akan bisa. Contohnya tadi ya, Feni Putri. Kan tadi saya udah buat tuh Feni Putri, saya udah punya. Nah, kalau kita coba lagi Feni Putri, nggak bisa. Sudah digunakan gitu. Jadi memang link itu satu link buat satu orang, jadi nggak akan ke double-double sama yang lain gitu. Jadi kalau misalkan nama kalian udah ada yang punya, kalian bisa sesuaiin dengan pakai angka gitu. Seperti Oke. ini ya. Oke, teman-teman udah nyampe sini ya, nggak kelewat ya. Oke. Sudah, Kak. Oke, siap ini. Udah pasti udah keren-keren semua lah pasti. Nah, terus udah pilih tautan microsite, terus kita klik selesai ya. Nah, udah jadi microsite kalian udah jadi gitu. Tinggal kalian edit-edit aja isinya. Ini kalian bisa lewati. Nah, di bagian ini adalah tempat kalian untuk mengekspresikan mencurahkan kreativitas kalian di sini gitu. Kan kalau misalkan orang tuh jago ngelukis, tempat dia mengekspresikan kreativitasnya kan di kanvas gitu. Nah, kalau kita mengekspresikan kreativitas kita di dalam microsite di bagian sini, di bagian mengedit gitu. Nah, kalau di handphone itu di sebelah kanan atas ya ada tulisan preview. Nah, itu bisa dilihat hasil editannya di situ. Nah, ini kita lihat di bagian laptop ya. Nah, oke. Sepertinya ada yang ke unmute ya. Mungkin ditolong di mute. Takutnya nggak kedengeran teman-temannya. Oke. Iki web. Wes. Jadi saat mengedit ini saya akan menjelaskan ada dua tempat. Yang pertama yaitu komponen
Dan yang kedua, setting. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Kalau komponen, ini isinya komponen-komponen kalian yang bisa dimasukin seperti kalian mau ngupload foto, mengupload video, atau mengupload video reels kalian, segala macam. Itu ada di tempat komponen. Nah, kalau pengaturan ini, yang tadi saya bilang, kalian mau ganti tema, nah ini ada di pengaturan. Seperti itu. Nah, di bagian komponen, kalian nggak perlu ngeklik save karena setiap kalian ngedit udah auto ke save gitu ya. Ingat ya kalau di bagian komponen. Tapi kalau di bagian pengaturan di sini selalu ada save change. Di sini ada selalu save change. Jadi kalau di bagian pengaturan kalian harus klik save change dulu gitu. Chef Ceng, gimana Chef Cengnya guys? Sepertinya ada yang ke unmute ya. Oke, sekarang kita fokus ke bagian komponen ya teman-teman ya. Boleh deh. Bentar, Di atas kalau di handphone itu di atas ada bagian komponen sama setting. Nah, kita fokus ke komponen. Di sini ada profile, kalian klik aja. Tek. Nah, ini kalian masukin foto profile kalian. Terus masukin nama dan deskripsi. Nah, deskripsi bisa terserah kalian lah. Bisa menjelaskan siapa kalian, misalkan saya adalah calon duta genre gitu. Seperti itu boleh. Nanti akan masuk ke sini. Kalau saya contohnya gini ya. Nah, komponen profil ini wajib banget kalian isi karena ini akan mewakili profil kalian ya, seperti ada fotonya, ada nama, dan deskripsi kalian itu siapa gitu. Nah, di sini juga ada tautan-tautan. Kalau kalian klik ini bisa kalian ganti-ganti atau ngerasa ini kayak nggak mau ditampilin, kalian bisa klik hide atau kalian buang sekalian juga bisa gitu. Nah, tenang. Profil isi komponennya bukan ini aja. Jadi kita akan banyak komponen-komponen. Cara lihatnya di mana? Nah, di sini nih. Add new component. Kalian klik. Nah, di sini banyak nih pilihan-pilihan yang bisa kalian coba. Tuh, seperti kalian bisa masukin teks, bisa masukin links, maps gitu, gambar, dan kalian bahkan bisa buat CV di sini. Jadi kalian bisa buat CV di bagian komponen microsite. Jadi CV-nya itu cuman isinya tuh kayak form. Kalian bisa masukin nama kalian, terus sekolahnya di mana. Habis itu achievement kalian dan nanti bakal di-convert jadi CV ATS gitu. Jadi kalian kalau mau buat CV ATS friendly tapi nggak mau ribet, nah ini kalian bisa coba si CV ini gitu. Ini nanti kalian coba-coba aja ya karena memang tema kita kali ini membangun personal branding, jadi bagian CV ini nggak saya jelasin, tapi kalian bisa coba-coba nanti. Oke, nah di bagian sini banyak banget ada fitur embed, countdown atau hitung mundur, terus ada masukin gambar, terus ada image slider. Image slider ini seperti Instagram kalian gitu. Instagram kalian kan bisa ngupload sampai 10 foto ya kalau postingan. Nah, image slider juga sama kayak gitu. Jadi nanti foto bisa di slide gitu. Nah, menurut saya salah satu fitur yang memang keren banget dan ini gambaran anak muda banget, yaitu fitur embed. Komponen embed ini apa sih? Jadi komponen embed ini ada previewnya. Nah, contohnya kalian bisa masukin link YouTube kalian, link Instagram, link Twitter, TikTok, SoundCloud, bahkan Spotify playlist kalian aja bisa masuk ke dalam sini. Jadi pas nanti dibuka Microsoft kalian, nah itu bisa ngeplay si lagu Spotify kalian gitu. Ini keren banget sih fitur embed. Nah, ini mungkin saya akan contohin fitur embed. Jadi kalian juga nanti bisa postingan klip ya. Kalian kan kemarin kan sempat ini ya, pas pendaftaran itu kan disuruh bikin
frame di klip, terus kalian upload di Instagram ya kan ya. Nah, itu kalian bisa copy linknya, terus masukin ke dalam embed. Ini saya coba ambil contoh. Saya ambil contoh video ya. Saya copy video reel saya. Nah, terus ini saya paste di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini salah satu fitur dari embed. Gitu. Jadi, nanti preview dari postingan Instagram kalian, TikTok kalian, udah ada di dalam sini gitu. Jadi, yang ingin nge-stalk microsite kalian gitu ya, dia tuh nggak perlu buka-buka sosial media kalian lagi gitu. Misalkan dia tahu link kalian dari Instagram, terus dia pengen lihat postingan TikTok kalian, nah kalian bisa masukin video TikTok kalian ke dalam microsite sini. Nanti akan muncul video-videonya gitu. Dan itu bisa langsung di-play di dalam microsite. Makanya saya bilang kenapa fitur embed ini mewakili kalian banget sebagai anak muda, karena ini memang lebih kreatif ya. Jadi kalian apalagi kan zaman sekarang tuh banyak banget ya, kalian udah punya banyak sosial media. Kalian ada upload di Instagram, kalian ada upload di TikTok gitu kan. Gimana biar orang tuh nggak bolak-balik banyak aplikasi cuman buat lihat konten kalian, ya dengan membuka si microsite kalian aja gitu. Ini agak lemot ya. Ini kalau saya buka, nah ini di microsite saya gitu. Nanti ini ada tampilan postingan Instagram. Tuh, ini sepertinya lagi lemot ya. Nah, ini fitur embed, jadi bukan cuma Instagram, kalian bisa masukin link YouTube kalian punya YouTube video, kalian bisa masukin ke dalam sini, TikTok, Twitter, Spotify, bahkan klip gitu. Nah, nanti saya harap kalian juga bisa masukin ya, kan nanti kalian ada buat reels tentang membangun personal branding. Nah, nanti link video reels kalian bisa tuh dimasukin ke dalam fitur embed di dalam microsite gitu. Jadi lebih banyak viewersnya nanti gitu. Oke, ini fitur embed, terus di sini banyak banget ya fitur-fiturnya. Kalian bisa ulik-ulik. Saya yakin kalian itu lebih jago. Kalian itu pasti lebih kreatif, apalagi kalian udah bisa masuk ke babak ini, bisa masuk ke dalam lingkungan genre, udah kepilih, berarti kan kalian memang punya value kan ya. Dan saya yakin pasti value kalian itu juga ada untuk membangun kreativitas gitu. Jadi saya tunggu nanti microsite-nya, tampilan-tampilan yang buat kalian kreatif gitu ya. Nah, ini salah satu contoh fitur image slider. Jadi nanti di slide-slide ke samping-samping foto-fotonya bisa sampai 10 gitu. Jadi kalian mau masukin banyak foto, nggak perlu bikin banyak-banyak tempat di microsite. Kalian pakai image slider aja, ke sampingin nanti orang bisa baca, bisa lihat foto-foto kalian gitu. Nah, bagian komponen tadi yang saya bilang dia tuh nggak perlu kalian save karena udah auto ke save. Jadi kalian enjoy aja ngedit-ngeditnya. Nah, tadi kita udah belajar komponen ya, kalian bisa ngulik lagi nih, kalian bisa masukin sosial media kalian di sini. Nah, sekarang kita di bagian setting pengaturan. Jadi bagian pengaturan ini kalian bisa ganti-ganti tema gitu ya, atau kalian ganti background segala macem, atau ganti font segala macam. Nah, ini kalian bisa di bagian pengaturan. Oke, nah di sini ada ajukan verifikasi yang tadi saya udah singgung sedikit. Jadi SID itu nanti microsite-nya bisa verifikasi loh, atau bisa centang biru. Microsite kamu bisa centang biru. Nah, kamu bisa ajukan verifikasinya di sini gitu. Kalau kamu bisa lihat syarat dan ketentuannya agar diterima dalam pengajuan verifikasi. Gitu. Karena centang biru ini bersifat gratis ya, dan ini bersifat eksklusif juga, jadi nggak semua orang akan dapat centang biru. Jadi kalau misalkan kalian memenuhi syarat dan di-approve sama tim kita, dan kalian bisa dapat centang biru, itu salah satu
yang bisa kalian sombongin juga kali ya ke teman-teman kayak teman-teman yang lain nggak centang biru tapi gue udah centang biru gitu kan. Microset gue udah centang biru. Nah itu kan salah satu hal yang eksklusif juga buat kalian. Jadi kalian nanti bisa lihat kalau mau mengajukan verifikasi nanti kalian bisa ajukan terus bisa ngeliat syarat dan ketentuannya seperti itu. Oke, ini di bagian pengaturan. Kita harus klik save change ya teman-teman kalau di bagian pengaturan agar ke save nih. Jangan sampai kalian udah ganti-ganti tema, udah ganti warna, ganti font, tapi kalian belum klik save change di bagian pengaturan. Nah, di pengaturan kalian harus klik save change. Oke. Nah, jadi di bagian kalian ngedit itu ada di bagian komponen sama pengaturan. Nah, ini kalian bisa coba-coba. Saya yakin kalian tuh lebih kreatif lah. Gitu. Oke, nah di bagian sini, di bagian ujung ada gambar share. Nah, jadi ini kalian bisa share ke sosial media atau kalian bisa copy link. Nah, ini kalian copy linknya, terus kalian masukin ke dalam bio Instagram kalian gitu yang tadi udah saya bilang tuh. Jadi link Microset ini ya s.id/Feni Putri 90. Nah, ini nanti kalian bisa masukin ke dalam bio Instagram kalian gitu. Jadi orang-orang tuh tahu Microset kalian. Atau juga kalian bisa dapat QR gitu. Jadi ini QR, kita bisa generate QR. Nah, nanti pas di-scan sama orang itu munculnya Microset kalian seperti itu. Jadi kalian bisa ulak-alik lah ya, bisa kalian utak-atik lah dari Microset ini gitu biar pas di share itu juga banyak yang lihat gitu. Nah, ini saya mau ngejelasin dikit di bagian sini. Kita klik analitik ya. Kalau di handphone itu di kiri atas ada garis 3. Itu namanya burger icon. Nah, di situ ada klik analitik. Nah, di situ kita bisa lihat nih Microset kita udah berapa yang ngunjungin gitu setiap harinya. Jadi di sini ada grafiknya, misalkan sehari ada 50 orang, hari tanggal segini ada berapa gitu. Nanti ada grafiknya. Jadi kalian bisa mantau nih, oh Microset saya hari ini udah berapa orang ya yang ngunjungin gitu. Jadi kalian bisa lihat di analitik seperti itu. Oke, nah terus ini juga ada tautan yang tadi saya bilang, jadi s.id ini bisa kamu short linknya, kamu punya link yang panjang, kamu short aja di tautan sini nih, kalian paste link panjang kalian, terus kalian short it. Nah, nanti udah muncul deh linknya, gitu, dan kalian bisa edit-edit namanya, gitu. Nah, terus sama yang terakhir, jadi kalian ini kan misalkan hari ini udah ngedit nih, terus besok pengen ngedit lagi gimana sih caranya? Ya kalian ke browser lagi, terus ke s.id, terus login dengan email kalian lagi ya. Kalau misalkan browser kalian yang sama, kalian nanti langsung aja di sini ada tulisannya menuju dashboard. Jadi kalian nggak perlu double login, langsung menuju dashboard udah deh masuk Microset kalian. Terus kalian bisa edit. Di sini ada icon edit. Udah kalian bisa edit-edit lagi gitu. Jadi kalian bisa edit kapanpun dengan mengunjungi s.id di browser kalian. Seperti itu. Oke, ini saya stop share dulu. Teman-teman udah nyampe situ ya. Untuk membuat Microset nanti saya harap kalian itu bisa membuatnya dengan link referral. Mungkin ada teman-teman yang lagi kena kendala sinyal atau segala macam. Nah, kalian bisa buat nanti ya, buat di rumah pelan-pelan gitu ya. Nah, nanti tapi pakai link referral dari saya gitu, yang saya kirim by chat gitu. Oke, ini PPT saya. Bentar ya. Saya mau share screen lagi untuk yang terakhir nih. Jadi saya mau reminder lagi. Oke. Nah, ini kegiatan ini. Jadi nanti saya s.id akan memilih 2
microset terbaik dengan konten Reels yang terbaik juga, dia akan mendapatkan hadiah ya berupa e-money dan juga e-money beserta saldo dan juga merchandise eksklusif dari S.id gitu. Jadi ini pastinya bermanfaat banget buat kalian untuk eee, kalian yang pertama untuk membangun personal branding kalian, terus kalian juga dapat benefit hadiah yang bisa kalian manfaatin kayak gitu. Jadi saya harap kalian benar-benar bisa fokus buat microset yang bagus, yang sesuai sama diri kalian, yang sesuai sama tadi yang udah saya jelasin, bangun personal branding kalian dengan identitas kalian sendiri gitu. Nah, kalian tumpahin semuanya ke dalam microsite gitu. Nah, ini salah satu persyaratannya, yang pertama follow social media, terus yang kedua buat microsite, tadi teman-teman udah buat microsite, terus isinya harus, mewakili diri kalian sebagai personal branding, terus juga link microsite-nya kalian wajib cantumin ke bio Instagram gitu ya. Terus yang terakhir kalian buat konten reels, tentang membangun personal branding gitu ya. Misalkan, eee apa sih personal branding dan bagaimana sih, cara memulainya gitu atau, eee, apa sih manfaat dengan kamu membangun personal branding? Nah, kalian buat dalam bentuk video, nanti kalian upload di reels Instagram dan juga, kalian tag ya, tag ke Instagram s.id dan Instagram-nya si Genre gitu. Nah, nanti info detailnya mungkin dari tim, Genre akan menjelaskan. Kalau dari saya seperti itu, terus juga konten reels-nya itu yang tadi saya bilang kalian ngejelasin personal branding itu apa, nah nanti ending-nya kalian bakal ngajak ngajak teman-teman, ngajak viewers kalian untuk memanfaatkan microset.s.id sebagai media membangun personal branding kalian, gitu. Jadi nanti konten reels-nya kalian jelasin nih, personal branding itu apa, manfaatnya itu apa, terus ending-nya kalian ngajak nih ada platform S.id yaitu, salah satu fiturnya itu microsite, ini bisa sebagai media untuk membangun personal branding kamu loh, kayak gitu. Nah, ending-nya kalian mengajak untuk memanfaatkan juga gitu microsite S.id sebagai media personal branding kalian, seperti itu. Itu salah satu, syarat dari konten reels, tuh. Terus, kalau misalkan kalian butuh referensi konten-konten reels-nya seperti apa, kalian bisa ngelihat, tag-tag-annya Instagram-nya S.id, kalian bisa scroll di tag-nya Instagram S.id itu ada dari genre-genre Jateng yang sudah, upload konten reels tentang membangun personal branding. Nah, kalian bisa tonton tuh video-videonya, terus siapa tahu bisa jadi referensi kalian juga, gitu. Jadi kalian udah lebih mudah lah untuk, untuk membuatnya gitu, membuat microsite, membuat konten reels, nah itu udah ada gambarannya, seperti itu. Oke, kalau dari saya sih itu aja ya, mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh, nanti akan saya bantu jawab. Baik, terima kasih Kak Feni yang sudah menjelaskan materinya tentang bagaimana sih cara kita membangun personal branding melalui media sosial. Nah, sekarang apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Jika ada, saya buka untuk 5 orang penanya tercepat ya. Saya, Nanti, Kak. nanti teman-teman menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan cara menghidupkan mikrofonnya, lalu kemudian diketik juga melalui room chat ya, biar saya tampung terlebih dahulu, baru dijawab oleh Kak Feni. Apakah boleh Kak Feni? Iya, boleh boleh. Oke, kita langsung kepada penanya pertama ya. Nomor peserta 53. Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya mau bertanya, apakah dalam link tersebut bisa untuk membatasi kita dengan orang lain? Kayak
ada fitur kayak memblokir gitu loh. Atau memang itu memang keseluruhan gitu. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan ada cara untuk membagikan QR scan. Nah, itu apakah tetap sama sampai ketika kita sudah mengganti, mengedit dan lain sebagainya, apakah QR tersebut tetap sama isinya atau mengikuti arus perubahan yang terjadi saat kita melakukan perubahan? Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Agak belibet ya. Itu ya Kak, juga diketik di room chat, jadi biar saya tampung terlebih dahulu, nanti biar baru Baik, terima kasih. itu saja yang mau disampaikan. Ya. Oke, silahkan diketik ya untuk saya lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk penanya kedua, saya persilahkan kepada nomor peserta 36 ya, Mailia Uswatun Nabila. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Karena di sini berisik, ada tetangga saya hajatan dan tadi di rumah saya habis ngecek ke mbahkung saya. Sudah terdengar Kak? Kak, Baik, terima kasih. Jadi ini kan SID ini kan tempat untuk kita personal branding dan setahu saya ada juga eh, aplikasi yang buat personal branding seperti LinkedIn gitu loh. Apa sih bacanya LinkedIn? Nah, itu pokoknya. Nah, jadi sistemnya kayak mirip gitu, Kak. Jadi kita bisa nyari orang gitu, apa bagaimana bisa dijelaskan? Maaf ya, Kak, agak belibet. nanti pertanyaannya juga diketik di room chat ya, biar nanti saya bacakan lagi kepada biar dijawab oleh Kak Feni. Oke, untuk penanya ketiga kepada nomor peserta 62 ya, Novi. Ya. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Oke, sudah terdengar. Silahkan. Oke, saya mau bertanya, berbicara mengenai personal branding, bagaimana cara kita menentukan fokus? Tadi kan disuruh kalau kunci dari personal branding itu adalah fokus pada passion kita. Nah, ada beberapa orang yang dia tuh mempunyai beberapa kemampuan, bahkan dia tuh bisa dikatakan multi talent dan mut-mutan. Kadang itu saya tuh pengen nyanyi, tapi aku di sisi lain kadang moodku aku pengen public speaking. Nah, gimana sih cara kita biar bisa menentukan fokus tersebut? Seperti itu. Apakah dapat dimengerti, Kak? Nanti saya tulis di chat. Oke, terima kasih Kak. Silahkan ditulis juga di room chat ya. Baik, Kak. Untuk penanya selanjutnya yaitu dengan Kak Ines, nomor peserta 78 ya, Ines Kalyana Azmi. Yang udah bertanya tolong raise hand-nya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Untuk Kak Ines, suaranya bisa dikerasin lagi karena kurang terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Kak. Ya, nanti akan saya ketik ya Kak di room Oke, chat. iya. Saya izin bertanya kepada Kak Feni. Sebenarnya ini materi yang saya tunggu-tunggu dari kemarin tentang personal branding dan juga pembuatan microsite untuk menunjang karir ke depannya. Jadi saya ingin bertanya Kak, bagaimana kita nanti kan akan membranding diri kita ya Kak, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan membuat konten-konten entah itu
self development ataupun entah itu tentang fokus kita dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita itu nantinya bisa konsisten untuk membuat konten-konten dan tidak merasa down atau tidak merasa gagal apabila konten-konten tersebut itu tidak viral atau tidak FYP gitu, Kak. Nah, apakah dari Kak Feni itu ada tips and trick supaya kita bisa menghadapi dunia perkontenan yang mungkin kita akan kaget dan lain sebagainya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik ya. Nah, untuk selanjutnya masih ada satu kesempatan nih. Siapa yang mau bertanya? Tadi udah ada 4 ya yang bertanya. Ayo yang cowok masa kalah nih sama yang cewek? Nggak ada yang mau bertanya. Saya beri waktu 1 menit ya untuk kesempatan satu orang penanya lagi nih. Ayo yang cowok nih, tolong bertanya. Oke, saya pilih salah satu ya dari yang sudah raise hand kepada nomor peserta 2, Bayu Lesmana Putra. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah Kak Bayu. Silahkan. Izin bertanya, tadi Kak Feni Putri juga menjelaskan bahwa uh, personal branding itu kan tadi jelaskan juga identitas. Nah, tadi dicontohkan itu ada Kak Windah Basudara. Nah, kita tahu nih kalau kita lihat Kak Windah Basudara ini, oh ternyata itu adalah game, maksudnya gaming gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita ini membangun personal branding yang ketika kita buat konten itu berupa video animasi yang dimana eh, muka kita itu tidak terlihat. Nah, hanya berupa voice over karena biasanya membangun personal branding ini itu orangnya tampak seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Sudah ada 5 penanya ya yang saya tampung. Dan silakan Kak Bayu untuk chat ulang lagi pertanyaannya di room chat ya. Untuk Kak Feni, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari peserta finalis 15 besar Duta Genre ini? Oke, sudah. Oke, Saya, Kak. saya mulai dari yang mana ya? Yang pertama ya tadi ya? Naufa ya, yang pertama ya? Iya, benar. Oke, yang pertama itu pertanyaannya, apakah dari S.ID ada fitur untuk membatasi akun dari oknum? Kemana tadi ya? Oknum atau memang bersifat publik? Oke, jadi S.ID ini memang bersifat publik, tapi ada di komponen ya, tadi kan saya udah jelasin tuh ada komponen-komponennya, seperti komponen embed, WhatsApp, segala macam. Nah, biasanya WhatsApp itu kan bersifat privacy ya, kalau untuk kita. Nah, jadi di bagian komponen itu ada namanya fitur protected link. Jadi kalian bisa kasih kunci di dalam komponen kalian. Jadi nggak semua orang bisa mengakses komponen kalian itu, misalkan komponen nomor WhatsApp ya. Nah, cuman beberapa orang aja yang kalian kasih tahu passwordnya untuk bisa membuka komponen tersebut gitu. Jadi kalian bisa filter tuh mana yang semestinya kalian pengen kunci deh komponen ini cuma beberapa orang yang kalian bisa lihat. Nah, itu kalian bisa pakai fitur namanya protected link gitu. Terus yang kedua, apakah ketika kita membagikan QR
QR itu akan tetap sama walaupun kita berkali-kali mengedit. Tentunya QR-nya akan tetap sama. QR itu akan berubah ketika kalian mengganti nama linknya. Misalkan tadi kan s.id/Feni-Putri. Nah, QR-nya seperti A gitu. Nah, kalau misalkan kalian ganti jadi s.id Feni-Putri 20 gitu, kalian ganti. Nah, QR-nya juga akan keganti gitu. Jadi, kalau kalian ngedit-ngedit komponen itu nggak akan keganti. Tapi kalau misalkan kalian ngedit linknya, nama linknya itu akan keganti. Seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kalian ngedit nama link kan kayak ini ya, kayak ribet ya. Kalian udah buat username kalian bagus-bagus, terus kalian ganti-ganti, itu kayaknya juga nggak sesering itu ya. Jadi aman lah QR kalian gitu. Oke, yang kedua tadi apa ya? LinkedIn ya? Dari Melia ya? Oke, izin bertanya. SID kan tempat untuk membangun personal branding. Nah, ada aplikasi personal branding bernama LinkedIn. Jadi, apakah sistemnya mirip keduanya? Bagaimana, Kak? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi, kalau LinkedIn itu kan eh, bahasanya tuh kayak media sosial sih. Kalau saya bilang LinkedIn itu sebagai media sosial tapi yang profesional gitu. Kalau misalkan Instagram kita bisa bagiin video jalan-jalan kita gitu. Tapi kalau LinkedIn kita bisa bagiin foto-foto achievement kita. Misalkan kita jadi pembicara di A, di B, nah kita bisa posting di LinkedIn kayak gitu. Jadi LinkedIn itu lebih ke media sosial, tapi kalau microsite itu sebagai bentuk platform membangun branding kamu, sebagai bentuk platform untuk menyimpan informasi kamu, seperti itu. Jadi, eh, menurut saya LinkedIn dan microsite itu dua hal yang berbeda. Kamu kan udah buat microsite nih ya si Melia ya, kamu udah buat microsite. Nah, link microsite kamu bisa tuh kamu share ke dalam LinkedIn gitu sebagai bangun personal branding kalian yang lebih profesional seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau misalkan statement saya, jawaban saya masih agak kurang, nanti boleh disanggah lagi. Terus tadi yang ketiga apa ya? Ines ya. Izin bertanya Kak, bagaimana kita sebagai yang akan menjadi konten kreator sekaligus membranding diri kita untuk selalu konsisten upload konten yang menarik dan adakah tips dan trik supaya konten kita bisa FYP dikenal orang secara luas. Terima kasih. Oke, ini FYP-nya agak ini ya, agak lebih ke TikTok banget ya gitu. Oke, cara kita untuk konsisten upload itu sebenarnya dari diri kita sih. Mungkin saya bisa kasih tips. Tips ini tips yang pastinya kayaknya agak sangat membantu kamu adalah saat kamu bikin konten video ya, kita fokusnya konten video. Pastikan 5 detik pertama itu kontennya itu menarik gitu. Pastikan 5 detik pertama itu kontennya yang bikin orang mau nonton ke 6 detik sampai selesai videonya gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat nih kalau di konten-konten video TikTok atau Instagram gitu ya. Misalkan depannya itu ada kalimat-kalimat yang kayaknya kontroversial gitu ya, sampai orang tuh akhirnya nonton sampai akhir gitu. Nah, itu salah satu bentuk 5 detik pertama dari konten kamu gitu. Tapi kalau bisa kita jangan bikin yang negatif ya. 5 detik pertama itu kalau bisa kalian bikin video yang menarik mungkin gitu. Kayak misalkan kita kan mau bikin video membangun personal branding ya. Nah, kalian 5 detik pertama itu kalian bisa nih bikin video kayak gini. Kayak eh kamu cukup satu langkah, cukup satu klik kamu udah bisa bangun personal branding kamu. Nah, gimana caranya? Satu kliknya itu apa sih? Kan orang-orang nanti bakal bertanya-tanya nih, satu kliknya apa kok bisa membangun personal branding? Nah, nanti kamu bisa jelasin tuh 6 detik selanjutnya sampai akhir gitu. Jadi pastikan 5 detik pertama itu videonya itu benar-benar menarik orang seperti itu. Terus kalau misalkan FYP itu sebenarnya memang algoritma dari
media sosial ya, kita nggak bisa maksa video. Kita udah ngerasa video kita udah bagus banget, tapi di TikTok kita nggak FYP gitu. Nah sebenarnya lebih ke cara kalian ngupload, jam waktu nguploadnya sama hashtag ya, kalian bisa pakai hashtag. Kalau saya lihat tuh di TikTok tuh orang-orang pakai hashtag FYP gitu ya. Terus hashtag-hashtag yang relate sama video-video kita seperti itu. Terus saya juga pernah upload video TikTok itu mungkin sekitar malam jam 8-an, nah itu rame gitu ya. Nah, kalian bisa atur tuh, kalian bisa lihat tuh algoritma dari konten kalian tuh ramenya tuh di jam berapa gitu. Karena menurut saya jam-jam orang tuh beda sih gitu. Kalau misalkan di saya jam 8 malamnya rame, di kalian belum tentu jam 8-nya rame karena tergantung dari konten apa yang kalian share gitu. Oke, selanjutnya tadi kayaknya yang ini ya, video animasi ya? Oke. Bagaimana kita membangun personal branding ketika konten yang kita buat berupa video animasi dan hanya voice over sehingga tidak tampak orangnya. Nah, bagaimana kita membangun identitas dari apa nih? Karena biasanya membangun identitas biasanya orangnya tampak gitu. Oke, ini pertanyaan agak menarik ya. Eh, mungkin kalian bisa tahu ya kayak contohnya tai lalat gitu. Terus apa tuh video animasi Nopal gitu. Nah kan mereka memang fokusnya animasi ya, nggak ada muka si autornya. Nah gimana sih cara kita membangun personal brandingnya? Lagi-lagi kita bisa upload konten kita gitu loh. Kita misalkan tadi kamu siapa nih Bayu. Bayu memang lebih suka ngedit animasi ya kamu upload aja video animasinya, nggak perlu di dalam animasi ada muka kamu kan kayak bingung ya orang ya mau ngeliat muka kamu apa ngeliat video animasinya gitu. Tapi kalian bangun aja, kalian upload aja video animasi kamu. Nah, mungkin di sesi selanjutnya kamu bisa upload video kamu lagi ngedit animasi gitu. Jadi kamu bisa taruh kamera terus ada wujud kamu lagi ngeanimasiin gitu. Nah, itu salah satu bentuk personal branding kalian. Jadi oh, jadi selama ini video animasi yang saya tonton tuh ternyata dia loh yang buat kayak gitu. Itu kan kalian bisa nampak sedikit lah gitu, munculin kalian sedikit seperti itu. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana kita membangun personal branding ketika konten? Oh, ini yang tadi ya? Oke. Terus, Novi, tadi kunci dari membangun personal branding adalah dengan fokus pada bidang yang ditekuni bagi orang yang memiliki beberapa minat. Oke, beberapa minat ya. Melakukan hal sesuai dengan mood-nya. Awalnya ingin membangun personal branding sebagai motivator, tapi di sisi lain juga bisa menyanyi. Oke, contohnya kamu ya. Terus, dan saat itu mood dia pengen menyanyi, lalu cara agar fokus dan tujuan awalnya bagaimana? Oke, sebenarnya kalian tuh bisa gabungin loh. Kalian misalkan tadi kamu itu jadi motivator, tapi kamu juga bisa nyanyi. Nah, kamu bisa gabungin dua hal tersebut, tapi kamu pilih fokusnya tuh mau yang mana gitu. Misalkan memang kamu fokusnya sebagai motivator, kamu memotivasi orang, kamu diundang ke sana ke sini untuk menjadi motivator gitu. Itu kan cara kamu membangun personal branding kamu sendiri ya kan. Jadi saya rasa yang tadi saya bilang kita bisa belajar banyak hal, kita bisa belajar kamu suka nyanyi, kamu suka masak, belajar aja gitu loh. Itu nggak akan mempengaruhi branding kamu sebagai motivator gitu. Kamu sebagai motivator tapi kamu suka nyanyi, kamu suka masak, ya nggak apa-apa itu nggak akan mempengaruhi kamu, tapi kamu tetap fokus sama tujuan kamu ya sebagai motivator gitu. Nah mungkin sesekali kamu pengen share nih hasil masakan kamu, boleh gitu. Kamu pengen tunjukin bahwa saya bukan hanya sebagai motivator aja loh, saya juga bisa loh masak. Nah, kamu bisa bikin konten masak kayak gitu. Atau misalkan kamu bikin konten kamu lagi nyanyi sesekali. Nah, itu boleh, tapi kamu tetap fokus sebagai diri kamu ya sebagai motivator gitu. Jadi, personal branding fokus sama satu
apa satu yang kamu tuju bukan berarti kamu nggak bisa mempelajari banyak hal, enggak, kamu tetap bisa, tapi kamu tetap fokus sama apa yang kamu tuju gitu. Kamu bisa belajar banyak hal, tapi kamu bisa fokus branding di media sosial ya satu yang kamu tuju gitu. Tuh, oke. Ini ada lagi ya. Bagaimana kalau kita ingin menampakkan value dan branding yang bagus dalam hati itu diri kita pengen tampak atau dilihat orang, Kak. Jadi kayak orang tahu aja gitu loh bagaimana. Ya, menampakkan value itu kan kayak yang tadi saya bilang ya, membangun personal branding ya. Jadi kayak yang tahu-tahu aja gitu. Bagaimana maksudnya yang tahu-tahu aja. Kalau membangun personal branding ya semua orang harus tahu. Resikonya semua harus tahu, semua harus tahu achievement yang kamu punya gitu ya. Jadi nggak cuma sebagian orang aja yang tahu, enggak gitu. Jadi kalian harus apa ya? Kalian harus percaya diri sama diri kalian bahwa value yang kalian tunjukin ya memang value kalian gitu. Nggak mungkin nggak semua orang bisa dapat value kalian. Contohnya kayak gini, kalian masuk ke genre, nggak semua orang kan bisa masuk ke genre ini kan. Contohnya saya nggak bisa masuk gitu kan. Saya nggak ada keberanian untuk daftar. Nah, makanya saya nggak kepilih. Tapi karena kalian ada keberanian buat daftar, kalian kepilih gitu. Berarti kan kalian udah ada value. Dari sini, dari ruang lingkup ini aja kalian udah tahu kalau kalian tuh udah punya value gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalian tuh nggak punya value, itu enggak gitu. Kecuali kalau misalkan saya melakukan personal branding di sekolah gitu. Nah, belum tentu mereka itu fokus sama value-nya dia gitu. Tapi kalau kalian kan memang udah dalam lingkup udah difilter ya udah pasti kalian udah punya value gitu. Jadi kalian harus apa ya? Harus pede ya kalau misalkan kalian ingin membagikan branding kalian, jangan ngerasa kayak kayaknya branding saya nggak bagus-bagus amat deh. Kayaknya ngapain ya saya brandingin gitu. Enggak lah, kalian masuk sini aja udah keren, berarti kalian udah bisa lebih lagi dari itu. Seperti itu. Oke, ini pertanyaannya udah saya jawab semua ya. Kalau misalkan ada yang menyanggah boleh. Atau nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya lagi juga bisa ke Instagram s.id. Nah, kalian bisa tuh DM admin Instagramnya mengenai konten-konten reels segala macam atau tentang Microsoft itu kalian bisa banget ke Instagram s.id. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Feni atas jawaban yang telah dijawab. Untuk 5 penanya tadi, apakah ada yang ingin mau menyanggah dari jawaban Kak Feni atau kurang dimengerti? Bisa on mic ya untuk bertanya lagi kepada Kak Feni jika kurang dimengerti. Oke, nomor peserta 62, Novi. Silahkan, ada yang mau disanggah, Kak Feni? Oh ya, sebelumnya nggak ada sih yang... oh ya, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Baik, silahkan. Sebelumnya nggak pengen nyanggah, tapi pengen minta statement aja biar kasih statement biar kita tuh jadi orang yang percaya diri tapi nggak kepedean gitu. Minta statement dong, Kak. Terima kasih. Oke, atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Feni? Orang yang percaya diri tapi tidak kepedean gitu ya. Tidak kepedean itu dalam arti apa nih? Biasanya kalau kepedean itu orang yang haus akan pujian gitu. Misalkan kita membangun branding kita sebagai duta genre gitu, kita ikut banyak kegiatan, terus kita haus akan pujian gitu. Kita butuh pujian kalau kita tuh seperti ada yang mic-nya bocor ya. Kita haus pujian gitu. Mic-nya oke. Kalau biar nggak kepedean itu lebih ke itu ya, kalau misalkan dari saya lebih ke kita jangan mengharapkan pujian dari orang gitu. Jadi kita
bangun aja branding kita selagi kita masih dalam jalur gitu. Terus juga jangan terlalu over ini, oversharing gitu. Misalkan kita memang punya branding sebagai genre, kita ada kegiatan ini, kegiatan itu, tapi kita jangan sampai oversharing yang dimana bakal bikin jadi bad, eh, jadi apa ya? Jadi kayak, ini orang kayaknya oversharing deh. Kayaknya dia terlalu terlalu apa ya? Terlalu kepedean deh. Kayaknya kayaknya nggak begitu amat deh kayak gitu. Mungkin akan jadi orang tuh berpikir seperti itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu oversharing, tapi kalian bisa sharing, tapi jangan terlalu over. Misalkan kalian kayak bikin misalkan kalau kita lihat ya video-video kontroversial itu misalkan dia apa misalkan dia KKN gitu ya tuh oversharingnya tuh sampai gosip-gosip terus dikontenin terus viral gitu kan itu kan jadinya bad negatif juga ke kita jadinya jadi bumerang juga ke kita gitu jadi jangan oversharing kalian bisa bedain mana yang informasinya kalian bisa share ke publik sama kayaknya informasi ini kita keep aja deh gitu kayaknya kita nggak perlu share gitu sih itu. Oke, terima kasih Kak Feni. Oke, baik. Apakah ada yang mau menyanggah lagi dari 5 penanya tadi? Silahkan. Oke, jika tidak ada, nah dari tadi kan kita sudah belajar banyak nih dengan Kak Feni. Mungkin ada yang mau menyimpulkan materi pada kali ini? Ayo siapa yang berani menyimpulkan? Silahkan langsung raise hand ya. Yang berani memberikan kesimpulan, silahkan langsung raise hand. Saya beri waktu 1 menit. Oke, Oke, kita ambil dari nomor peserta 06. Ayo silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fadilatul Hidayah Raufik, saya nomor dada 006. Kesimpulan kali ini yaitu personal branding, yaitu di mana kita mencari jati diri kita atau value kita yang mana itu dapat membantu atau bermanfaat untuk bagi orang-orang. Dan manfaat branding di sosial media yaitu yang pertama kredibilitas, yaitu di mana orang-orang bisa percaya tentang apa yang kita share di sosial media. Lalu yang kedua, membangun koneksi. Dengan kita punya personal branding yang baik, kita akan memiliki koneksi yang lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu membuka peluang baru. Dengan kita punya personal branding yang baik, kemungkinan kita bisa jadi brand ambassador suatu produk, lalu kita juga bisa diundang ke salah satu talk show dan kita semoga bisa menjadi narasumber. Lalu bagaimana cara kita untuk memulai membuat personal branding? Yang pertama yaitu membangun citra yang unik dan autentik. Jadilah diri kita sendiri atau be yourself. Terus lalu yang kedua yaitu atur strategi konten. Atur strategi konten yang pertama itu rajin atau kita bisa membagikan apa yang sesuai dengan passion kita. Mungkin tentang minat bakat kita atau kita ingin berbagi tentang knowledge, pengetahuan atau sesuatu yang positif bagi semuanya. Lalu yang ketiga itu isi bio link di profile. Sekian, terima kasih. Terima kasih, sangat menarik sekali kesimpulan yang telah diberikan. Oke, saya beri kesempatan juga kepada yang peserta putra ya. Silahkan untuk peserta putra yang mau memberikan kesimpulan.
Saya tunggu 1 menit untuk peserta putra yang akan memberikan kesimpulan. Harus berani juga nih yang cowok. Oke, kita akan ke nomor peserta 30, Sandi Irham Ramadhani. Ya. Halo Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Kak. Silahkan. Izin perkenalan, nama saya Sandi Irham Ramadhani, nomor dada 30. Jadi personal branding personal branding adalah menurut saya itu pembentukan citra diri untuk membangun reputasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada beberapa contoh-contoh personal branding adalah pada bidang yang diketahui adalah kunci. Jadi personal branding itu menjadi kunci. Fokus pada satu bidang itu menjadi kunci suatu personal branding. Nah, terus dijelaskan juga manfaat media sosial yaitu kredibilitas, membangun koneksi, membuka peluang baru. Terus juga tadi dijelaskan untuk membangun personal branding, diantaranya yang pertama adalah membangun citra yang unik dan autentik, yaitu memiliki jati diri. Nah, yang kedua adalah mengatur strategi konten, dan yang terakhir adalah mengisi bio link pada profile. Sudah, Kak? Oke, terima kasih. Kesimpulan yang sangat menarik juga yang telah diberikan. Nah, untuk mengingat karena hari semakin malam, maka bincang genre pada kali ini akan saya tutup. Dan saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Feni yang sudah menyampaikan materi dan berbagi ilmunya. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi di Bincang Genre pada kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti Microset Challenge buat semenarik mungkin serta menangkan hadiahnya. Untuk syarat dan ketentuannya, cek di Instagram Genre Jepara ya. Dan untuk kalian, kakak berpesan selalu semangat, jaga kesehatan. Karena masih banyak rangkaian kegiatan dalam apresiasi Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2024. Di sini saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang tentunya tidak disengaja. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dengan pose salam genre ya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan yang ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Feni. Terima kasih, Kak Tasya. Wah, semangat ya. Terima kasih Kak Feni. Bye.